Hai guys, terima kasih kembali sudah mengunjungi vlog ke saya, Suci Palupi. Pada hari ini saya tertarik untuk mengunjungi Santa Benedictus, Biara Santa Benedictus di daerah Provinsi Achel. Provinsi Achel ini perbatasan antara Belanda sama Belgia. Jalan sedikit aja kita sudah ada di Belgia. Saya tertarik untuk mengunjungi biara ini karena biara ini sejarahnya tuh menarik, dan juga biara ini spesial karena mereka adalah salah satu dari 14 biara yang juga berfungsi sebagai pabrik bir. Di seluruh dunia itu hanya ada 14. Salah satunya biara Santa Benedictus ini. Kita sekarang lagi masih ada di Belanda ya. Di sebelah sana itu biaranya. Kalau kita mau ke biara Santa Benedictus, kita harus pergi ke Belgia. Jadi sebentar lagi, beberapa langkah lagi, saya akan melewati perbatasan antara Belanda dan Belgia. Lihat itu ada jalurnya. Oke? Kita mau pergi ke Belanda, ke Belgia, ke Belanda, ke Belgia, ke Belanda. Dah Belanda, dah Belanda. Sekarang kita di Belgia ya. Yuk kita ke biara Santa Benedictus. Belgia yang kakinya banyak berbulu. Biara Saint Benedictus. Jadi pelajaran sejarah sedikit nih, saya juga baru tahu kalau sekitar tahun 17 ribuan itu Belanda membuat perjanjian dengan Spanyol. Spanyol itu kan agamanya Protestan. Jadi karena perjanjian ini banyak orang Kristen yang Katolik, mereka itu harus melarikan diri ke Belgia. Dan pada saat itu para biarawan memutuskan untuk membuka biara di provinsi Achel. Nah, pada saat itu daerah ini tuh berawa-rawa sehingga tidak bagus untuk bercocok tanam. Akhirnya dengan sumber daya air yang sangat besar, mereka memutuskan untuk membuat produksi bir. Dan dengan adanya produksi bir ini, biara ini cukup makmur, sehingga dalam 2 abad selanjutnya mereka sering berpindah tangan, diperjualbelikan. Saya juga baru tahu kalau biara itu bisa diperjualbelikan. Dan sepertinya keuskupan yang pada saat itu memiliki biara, mereka cukup makmur.
sekitar tahun 1917, pada saat itu awal Perang Dunia Pertama, tentara Jerman itu datang ke sini untuk mengambil sekitar 7.000 kilogram tembaga. Kebayang sekali kan bagaimana makmurnya keuskupan yang memiliki biara ini pada saat itu. Dan karena datangnya datangnya tentara Jerman ini, biarawan harus melarikan diri dari tempat ini, dan produksi bir tentu saja karena tembaganya dicuri semua ya, mereka harus berhenti. Tapi baru-baru ini sebenarnya juga sekitar tahun 1998 pabrik bir di biara ini kembali dibuka dan mereka memproduksi bir sampai saat ini. Nanti kita kunjungin tokonya ya. Sayangnya sekarang lagi COVID, kita tidak bisa masuk ke biara ini. Oke, let's go. Bagian dalam biara, tapi sayangnya untuk saat ini karena COVID ditutup, jadi kita nggak bisa masuk, kita hanya bisa lihat dari luar. Itu adalah toko di mana bisa beli produk-produk bir mereka. Yuk kita masuk ke dalam toko untuk lihat produk-produk yang dijual di biara ini. Bangunan tua yang masih berproduksi sampai sekarang. Lihat ini produk-produknya mereka, satu lusin harganya 9 euro. Ini biara, mereka juga jual lilin ya, ini untuk beribadah. Wah, hebat sekali. Coba lihat ini, biarawannya ada website untuk menjual bir-birnya. Lihat ini, birnya satu harganya 4,8 euro, dan di bawah ada juga delivery, ada paymentnya, bisa pakai credit card, ada packaging. Ini benar-benar biarawan yang bisa jualannya bir lagi. Hebat sekali. Di sana kita bisa lihat biaranya. Kita mau jalan ke arah sana. Indah sekali berjalan di sini, menikmati hutan yang berwarna-warni seperti ini. Seperti kita lihat, banyak orang-orang di Belanda yang kesini untuk naik sepeda dan jalan kaki. Banyak orang yang datang ke daerah sini untuk olahraga sepeda. Sekarang saya sudah keluar dari hutan, masih dekat sekali dengan biara Santa Benedictus. Menurut sejarah, daerah biara ini kan dulunya rawa-rawa, tapi mungkin sekarang rawa-rawanya sudah sudah mengering ya, tapi bisa dilihat ya, hampir tidak ada apa-apa di daerah sekitar sini. Tapi masih tetap saja cantik sekali daerahnya.
pelajaran sejarah nih. Jadi di sini itu biaranya ya. Di sini adalah Belgia. Perang Dunia Pertama mereka dimiliki sama Jerman ya. Ini adalah batas di mana apabila orang-orang dari Belgia mereka mau ke Belanda, mereka akan bisa kesetrum, mereka kasih Jerman memberikan batas di sini. Dan di sini di belakang ya kita masih bisa lihat bekas-bekas ya, bekas-bekas electric gate di mana orang-orang dari Belgia tidak boleh ke Belanda. Kalau mereka melewati gate ini itu dulu dikasih listrik. Oke guys, terima kasih sekali sudah mengunjungi vlog Suci Travel. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe supaya kita bisa melanjutkan adventure bareng next time. Oke? See you next time. Bye. Hai guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci mengunjungi biarawan berbisnis pabrik bir di Belgia. Untuk Sabtu depan sneak peek, kita akan mengunjungi tempat graffiti yang keren abis di Eindhoven. Jangan lupa subscribe untuk ikut Suci mengunjungi tempat ini. See you next time. Bye.